Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Siva Naura Channel yang selalu hadir untuk membahas permasalahan yang dihadapi para penjahit sehari-hari. Beberapa hari yang lalu di grup yang saya pegang ada celetukan-celetukan yang membuat saya tergelitik untuk membahas. Percakapan di grup itu berbunyi seperti ini. Masa sih orang tuanya penjahit, anaknya jadi penjahit? Harus lebih dong. Perkataan itu spontan saya tanya, kenapa emangnya kalau penjahit anaknya juga jadi penjahit? Apa ada yang salah? Mari kita kupas pemikiran yang ada di masyarakat. Umumnya cita-cita itu kebanyakan kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa? Jadi dokter, jadi guru, jadi polisi, jadi pilot, jadi arsitek, jadi presiden, jadi gubernur, dan lain-lain. Hampir tidak ada yang mengatakan cita-citamu mau jadi apa? Jadi penjahit. Jarang sekali yang menjawab cita-citanya jadi penjahit. Kenapa? Karena penjahit dianggap sebagai pekerjaan yang tidak menjanjikan. Benar nggak? Mengapa penjahit dianggap sebagai pekerjaan yang tidak menjanjikan? Karena di masyarakat yang dianggap jadi orang, yang dianggap berhasil, itu mereka yang jadi pegawai, mereka yang jadi dokter, jadi polisi, jadi guru, dan lain-lain. Kenapa? Karena menjadi pegawai dianggap lebih bonafit, dianggap lebih bergengsi, penampilannya yang selalu rapi, kemudian dapat gajinya bulanan dalam jumlah tertentu, kerjanya disiplin dengan sesuai jam kerja. Logikanya di masyarakat, kalau orang sudah pergi ke kantor berseragam, jam kerjanya ada, gajinya pasti, itu dianggap bonafit, dianggap menjadi orang. Sedangkan orang yang kerja di rumahan, yang berwira swasta, yang berwira usaha, itu tidak dianggap bonafit karena pekerjaannya itu tidak tentu. Kadang ada, kadang tidak pakai seragam, kerja semau gue dengan jam kerja yang tidak teratur dan penampilannya ala kadarnya. Itu yang menyebabkan penjahit tidak dilirik dan tidak dianggap layak sebagai cita-cita. Mari kita berpikir lebih logis. Dalam bekerja itu yang dicari apa sih? Kita kerja apapun, entah itu jadi polisi, entah itu jadi tentara, jadi dokter, jadi apapun, jadi penjahit, yang dicari adalah duit. Bener nggak? Yang dicari adalah duit. Lalu kenapa penjahit tidak dianggap layak menjadi cita-cita? Kita jangan meremehkan pekerjaan kita sendiri. Kita harus bangga dengan pekerjaan kita sendiri. Karena penjahit itu kerjanya tidak tentu, Bunda. Uangnya juga begitu dapat langsung dipakai habis. Kalau alasannya seperti itu, kerjaannya tidak tentu, mari kita rubah. Kita berpikir kondisi kita hari ini dan hari-hari biasanya, bagaimana kita pusing memikirkan pekerjaan yang terus datang sedangkan tenaga kita tidak mencukupi. Kita kalang kabut, kita pusing karena kerjaan kita bertumpuk-tumpuk. Apa itu bukan duit? Tidak bergengsi, Bunda, karena tidak seragam. Ya kalau pengen seragam tidak ada yang melarang kok, penjahit mau pakai seragam, mau pakai sepatu juga tidak ada yang melarang, kan di rumah sendiri. Intinya, kenapa menjahit tidak dianggap layak sebagai cita-cita? Ya karena kita hanya berpikir, pikiran kita terkondisi bahwa pegawai yang berseragam adalah pekerjaan yang sangat diimpi-impikan. Pada kenyataannya,
para pegawai itu, para pegawai, para PNS, para pekerja kantor, mereka memang bergaji bulanan dalam jumlah tertentu. Kalau penjahit gajinya itu tiap hari, tidak terhitung karena langsung dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Lagi-lagi saya sarankan untuk bikin pembukuan agar kita tahu berapa gaji kita dalam sebulan. Kemarin ada yang japri saya, Bun, saya mencoba mengikuti saran Bunda untuk melakukan pembukuan. Saya coba menulis dalam pembukuan saya, ternyata setelah saya catat, saya bukukan, ternyata penghasilan penjahit itu gede ya Bun. Dari satu gamis saja kita dapat 100.000, satu potong gamis. Itu untuk yang ukuran 100.000, untuk yang ukuran 60.000 ya 60.000 itu satu potong gamis. Kalau kita kerja serius, kalau kita kerja fokus, kita tidak terlalu banyak main HP, tidak kita tinggal untuk hal-hal yang tidak perlu, pekerjaan rumah tangga kita kerjakan lebih pagi, maka dalam satu hari kita nggak cuma dapat satu baju, kita bisa dapat 2 atau 3 baju. Itu untuk penjahit yang sudah mahir. Kalau untuk yang belajar ya sabar, pelan-pelan, perlu banyak belajar, perlu banyak berlatih agar tercapai gaji sesuai dengan besarnya gaji pegawai. Terus kemudian kalau pegawai itu kan gajinya bulanan menjadi kelihatan. Ya kalau kita tulis gaji kita juga kelihatan. Jangan dipakai dulu. Kalau para pegawai itu mereka dapatnya langsung 5 juta misalnya, tapi begitu dapat juga langsung dibagi, untuk ini sekian, untuk ini sekian, untuk ini sekian. Setelah gajian juga sama saja, bedanya kan cuman kita gajinya dapatnya harian, begitu kerjaan selesai kita gajian. Sedangkan para pegawai itu begitu masuk kerja ya nggak gajian, gajiannya nanti. Kalau mereka butuh uang ya habis, kadang pinjam dulu, simpenannya dulu dipakai, nanti gajian ditutup. Sama saja sih sebenarnya, ndak ada masalah. Cuman demi gengsi, demi dipandang masyarakat, dia loh jadi pegawai. Padahal kalau diukur logikanya mencari duit, sama saja. Gaji penjahit juga banyak. Keuntungan kerja jadi penjahit atau kerja rumahan yang lain ya, kita itu kalau mau libur ya libur aja, ndak usah ambil cuti, ndak usah izin ke atasan, karena kita adalah atasan dari pekerjaan kita sendiri. Terus kemudian kalau misalnya ada orang tua sakit, kita juga ndak perlu sibuk izin untuk cuti. Kita bisa merawat orang tua kita dengan tenaga kita, sewaktu-waktu mau tutup, sewaktu-waktu mau tidak bekerja juga bisa. Lebih fleksibel waktunya menurut saya. Karena saya sangat mencintai pekerjaan saya dan saya bangga dengan pekerjaan saya. Pernah satu hari saya membahas tentang penghasilan saya. Kalau membuat gamis itu dalam waktu 2-3 jam saya sanggup menyelesaikan satu gamis. Nah, kalau itu kita fokuskan, maka sehari saya bisa mendapat 2 atau 3 gamis selesai. Kalau misalnya satu gamis kita nilai 100.000, maka dalam satu hari saya bisa mendapatkan 200.000 atau 300.000, bisa juga lebih. Misalnya permak itu kalau kita cepat kerjanya, itu dalam satu hari bisa menyelesaikan 10 permak atau 15 permak, itu bisa selesai kalau kerjaan kita cepat. Dan kalau ditulis, kalau kita bukukan, kita catat tiap hari penghasilan kita, terus kemudian kita jumlah dalam sebulan, itu jumlahnya gede. Jadi untuk sekarang ini sudah tidak zamannya main gengsi lapar, hanya untuk mengejar agar kita bisa jadi pegawai. Kita jual tanah yang harganya ratusan juta untuk jadi pegawai. Sedangkan pegawai itu kan pekerjaan yang ada atasannya. Beda dengan pekerjaan wira swasta yang di rumah, kita sendiri yang menjadi atasan, kita juga yang menjadi pegawai. Kita bebas menentukan kapan kita kerja, kapan kita istirahat, kapan kita mau cuti, kapan kita mau libur, kita bebas. Maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa mau menjadi pegawai, mau menjadi tukang kayu, mau menjadi tukang bangunan, mau menjadi usaha jasa yang lain,
pada dasarnya hanya soal seragam dan soal gengsi. Maka saya sarankan Anda yang menjadi penjahit, tetaplah berpenampilan modis walaupun di rumah, biar kita itu juga seperti pegawai, agar kita itu dihargai, agar kita itu memiliki gengsi, agar terlihat bonafit. Jadi penjahit dengan penampilan modis, dengan penampilan menunjukkan siapa kita, menunjukkan bahwa kita punya pekerjaan yang bagus, itu sangat saya anjurkan agar kita tidak dipandang rendah, agar kita tidak diremehkan. Kenapa orang-orang tidak pernah bercita-cita menjadi penjahit? Karena penjahit rumahan seringkali terlihat dengan penampilan yang lusuh, tidak bonafit. Itu yang membuat orang-orang tidak ada yang bercita-cita menjadi seorang penjahit. Padahal kalau dinilai secara uang, secara duitnya, itu sama saja. Jadi jangan minder jadi penjahit, dan jangan malu kalau anak kita jadi penjahit. Saya bahkan bercita-cita agar anak saya bisa jadi penjahit, karena pada saat saya tua nanti, saya ingin anak saya merawat saya, dekat dengan saya, tidak usah mencari-cari pekerjaan ke sana kemari, melamar pekerjaan ke sana kemari. Cukup di rumah jadi penjahit, pekerjaan datang sendiri, bahkan bertumpuk-tumpuk sampai menolak-nolak. Itu kenapa tidak? Saya tidak pernah gengsi menjadi penjahit, dan saya tidak malu anak saya seandainya jadi penjahit. Semoga bisa mencerahkan bahwa penjahit adalah pekerjaan yang mulia, penjahit adalah pekerjaan yang membanggakan, karena tanpa penjahit maka tidak ada orang yang berpakaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.